Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlina Effendi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik, implementasi kriteria kualitatif akuntansi sektor publik, pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pembahasan tentang ruang lingkup kerangka konseptual. Membahas tentang yang pertama ada tujuan kerangka konseptual, yang kedua ada lingkungan akuntansi pemerintah, yang ketiga ada pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, yang keempat entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang kelima peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum. Yang keenam ada asumsi dasar karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi. Dan yang terakhir ada unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Kerangka konseptual ini membahas bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik, yang mana karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu. Nah, jika diimplementasikan pada akuntansi sektor publik, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik ini adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. Nah, di sini ada relevan. Apa sih yang dimaksud relevan di sini? Relevan mengacu pada yang dimaksud relevan di sini mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelolaan organisasi dengan mengubah atau menginformasikan harapan mereka tentang hasil atau konsekuensi tindakan atau kejadian. Kemudian ada keandalan dan reliabilitas. Nah, apa sih yang dimaksud di sini? Keandalan di sini mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Nah, keandalan akan membedakan pengguna satu dengan pengguna lainnya tergantung pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan untuk mempersiapkan informasi tersebut. Nah, kemudian ada pertimbangan biaya dan manfaat. Pertimbangan biaya di sini dikenal dengan keterbatasan parpasif. Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Oleh karenanya, sebelum mempersiapkan dan mendefinisikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyiapan informasi itu harus dibandingkan. Yang terakhir ada materialitas. Nah, materialitas di sini dianggap sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnya materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pengakuan di sini dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun jumlah uang dan dicantumkan ke dalam laporan posisi keuangan maupun laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi definisi tersebut harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik. Harus diakui juga jika pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran di sini merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sektor publik ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik. Di sini cukup singkat materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.